Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita sampai alam berilmu pengetahuan seperti adanya saat sekarang ini. Yang saya hormati Pak Tony Iswandi sebagai dosen pengampu mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 2, yang saya hormati teman-teman Aksia A. Baiklah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Abdul Hamid dengan NIM 2016-040011, yang kedua yaitu Zainiatul Husna dengan NIM 2016-040026, yang ketiga itu Salfa Rahmana Taziwo dengan NIM 2016-040037. Kami akan mempresentasikan materi tentang penyelesaian audit, di mana pembacaan materi oleh saya sendiri terlebih dahulu. A. Melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Prosedur untuk memenuhi 3 kategori tujuan audit. 1. Tujuan yang berhubungan dengan transaksi. 2. Tujuan yang berhubungan dengan saldo. 3. Tujuan penyajian dan pengungkapan. Ketiga, tahap pertama proses audit menjelaskan bagaimana auditor merancang dan melaksanakan pengujian audit untuk memperoleh bukti yang kuat untuk mendukung setiap kategori dari tujuan audit. Proses audit sebagai berikut. 1. Merencanakan dan merancang pendekatan audit. 2. Melaksanakan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Yang ketiga, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo. Yang keempat, menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Tujuan audit, penyajian, dan pengungkapan. Tujuan audit: keterjadian serta hak dan kewajiban mengungkapkan peristiwa dan transaksi yang terjadi dan terkait dengan entitas. Contoh prosedur substantif: mereview kontak untuk menentukan bahwa piutang usaha dimohonkan sebagai jaminan. Tujuan audit: kelengkapan semua pengungkapan yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan telah dimasukkan. Contoh prosedur substantif: menggunakan daftar pengungkapan untuk menentukan apakah laporan keuangan sudah memuat semua pengungkapan yang diwajibkan oleh prinsip akuntansi yang diterima umum. Tujuan audit: klasifikasi dan kemampuan untuk dipahami informasi keuangan disajikan dan digambarkan dengan tepat dan pengungkapan diekspresikan dengan jelas. Contoh prosedur substantif: mereview laporan keuangan untuk menentukan apakah aktiva diklasifikasikan dengan benar antara kategori lancar dan tidak lancar. Tujuan audit: ketepatan dan penilaian informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar pada jumlah yang benar. Contoh prosedur substantif: merekonsiliasi jumlah yang dimasukkan dalam catatan kaki utang jangka panjang dengan informasi yang diperiksa dan didukung dalam kertas kerja audit utang jangka panjang auditor. Untuk menilai resiko bahwa tujuan kelengkapan penyajian dan pengungkapan tidak dipenuhi, auditor mempertimbangkan informasi selama 3 tahap pertama pengujian audit untuk menentukan apakah mereka menyadari fakta dan situasi yang seharusnya diungkapkan. B. Review kewajiban kontingensi dan komitmen. Kewajiban kontingensi adalah potensi kewajiban di masa mendatang kepada pihak luar untuk jumlah yang tidak diketahui dari aktivitas yang telah terjadi. Diperlukan 3 kondisi agar suatu kewajiban kontingensi ada. 1. Terdapat potensi pembayaran ke pihak luar atau kerusakan aktiva yang diakibatkan kondisi yang ada. 2. Terdapat ketidakpastian mengenai jumlah pembayaran atau kerusakan di masa mendatang. 3. Hasil akan dipecahkan oleh satu atau beberapa kejadian di masa mendatang. Tujuan auditor dalam memverifikasi kewajiban kontingensi adalah: 1. Mengevaluasi perlakuan akuntansi dari kewajiban kontingensi yang diketahui, menentukan apakah manajemen telah mengklasifikasi dengan benar kontingensi tersebut. Tujuan klasifikasi penyajian dan pengungkapan:
2. Mengidentifikasi sampai batasan praktis setiap kontingensi yang belum diidentifikasi oleh manajemen, tujuan kelengkapan penyajian dan pengungkapan. Karakteristik yang paling penting dari komitmen adalah kesepakatan perusahaan untuk memberikan komitmennya pada suatu rangkaian kondisi tetap di masa mendatang, tanpa memandang apa yang terjadi terhadap laba atau ekonomi. Beberapa prosedur untuk mencari kewajiban kontingensi akan tetapi tidak semuanya dapat diterapkan dalam semua audit. 1. Mengajukan pertanyaan kepada manajemen secara lisan atau tertulis. 2. Mereview laporan agen pendapatan internal tahun ini dan tahun sebelumnya untuk penyelesaian pajak pendapatan. 3. Mereview risalah pertemuan direksi dan pemegang saham untuk indikasi tuntutan hukum atau kontingensi lainnya. 4. Menganalisis biaya hukum untuk periode di bawah audit dan mereview faktur dan laporan dari penasihat hukum untuk indikasi kewajiban kontingensi, terutama tuntutan hukum dan penundaan penilaian pajak. 5. Memperoleh surat dari pengacara untuk memberikan jasa hukum untuk kliennya dalam status penundaan tuntutan atau kewajiban kontingensi lainnya. 6. Mereview dokumentasi audit untuk setiap informasi yang mungkin menunjukkan potensi kontingensi. 7. Memeriksa letter of credit yang berlaku pada tanggal neraca dan memperoleh konfirmasi saldo yang digunakan dan tidak digunakan. Sekian pembacaan materi oleh saya dan akan disambung oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salva Rahmadananta Ziwo dengan NIM 037. Di sini saya akan menjelaskan poin C yang berjudul review terhadap peristiwa kemudian. Nah, pada poin ini terdapat dua jenis peristiwa kemudian yang mana peristiwa tersebut memerlukan pertimbangan dari manajemen dan juga evaluasi dari auditor. Peristiwa tersebut terdapat dua macam. Yang pertama adalah peristiwa yang memiliki dampak terhadap laporan keuangan. Karena peristiwa tersebut memiliki dampak terhadap laporan keuangan, sehingga peristiwa itu memerlukan yang namanya penyesuaian. Sehingga setiap peristiwa yang muncul setelah tanggal neraca, maka mereka menyediakan yang namanya informasi tambahan terhadap manajemen yang membantu mereka dalam penyajian yang wajar dari saldo akun. Nah, dalam melakukan peristiwa tersebut memerlukan juga yang namanya penyesuaian saldo akun. Di sini penyesuaian saldo akun dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penyesuaian saldo akun dapat dilakukan dengan melakukan pernyataan kebangkrutan oleh pelanggan dengan saldo piutang usaha yang beredar karena kondisi keuangan yang buruk. Yang kedua, dapat dilakukan dengan penyelesaian tuntutan hukum dengan jumlah yang berbeda dari jumlah yang dicatat di dalam pembukuan. Yang ketiga adalah dengan menyingkirkan suatu peralatan yang sudah tidak digunakan di dalam operasi atau di dalam pengoperasian dengan harga di bawah nilai buku yang ada pada saat ini. Dan yang terakhir, penyesuaian saldo akun dapat dilakukan dengan cara penjualan investasi harga yang mana harganya di bawah biaya yang sudah tercatat. Peristiwa yang selanjutnya adalah peristiwa yang tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan. Namun, walaupun peristiwa tersebut tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan, tetapi peristiwa itu memerlukan yang namanya pengungkapan. Nah, penjelasannya adalah peristiwa jenis ini menyediakan suatu bukti yang mana bukti tersebut didapatkan dari suatu kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca yang dilaporkan, tetapi sangat signifikan sehingga peristiwa ini memerlukan pengungkapan, walaupun tidak memerlukan penyesuaian dalam akun, berbeda dengan suatu peristiwa yang berdampak pada laporan keuangan sebelumnya. Nah, pada peristiwa ini terdapat beberapa peristiwa yang mungkin akan muncul di periode selanjutnya. Peristiwa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penurunan dalam nilai pasar sekuritas yang dipegang untuk investasi sementara atau untuk dijual kembali.
Nah, peristiwa yang kedua adalah penerbitan obligasi atau sekuritas. Nah, peristiwa yang ketiga adalah penurunan suatu nilai pasar dari persediaan sebagai konsekuensi tindakan pemerintah yang mana menghalangi penjualan dari suatu produk. Nah, peristiwa yang terakhir adalah kerugian persediaan yang tidak diasuransikan akibat dari merger atau akuisisi. Selanjutnya adalah poin D, yaitu mengumpulkan bukti akhir. Nah, dalam mengumpulkan bukti akhir ini terdapat dua jenis cara. Yang pertama adalah dengan memperoleh surat representasi manajemen. Dengan mengumpulkan surat representasi manajemen ini sudah dijelaskan di dalam SAS 85 AU 333 yang mengharuskan auditor untuk memperoleh surat representasi yang mana surat tersebut sudah mendokumentasikan representasi lisan yang paling penting selama pelaksanaan audit. Yang kedua adalah dengan membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Sudah dijelaskan juga di dalam SAS 8 AU 550 yang mana mengharuskan auditor membaca informasi lain yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan tahunan yang berhubungan langsung dalam laporan tahunan tersebut. Nah, auditor harus membandingkan informasi tersebut dengan laporan keuangan untuk memastikan bahwa data tersebut sama. Selanjutnya adalah poin E, yaitu mengevaluasi hasil. Nah, tahap ini dilakukan setelah kita mengumpulkan hasil akhir tersebut. Pada tahap evaluasi ini, auditor harus mengintegrasikan hasilnya menjadi satu kesimpulan secara keseluruhan mengenai laporan keuangan. Karena pada evaluasi akhir ini akan menyangkut yang namanya bukti tepat atau bukti yang mencukupi semua hal yang telah dikumpulkan tadi. Nah, auditor mereview dokumentasi audit untuk menentukan apakah semua kelas transaksi material, akun, dan pengungkapan telah diuji secara memadai dengan mempertimbangkan situasi audit yang telah ada. Kemudian, review yang penting adalah memastikan bahwa semua bagian program audit telah diselesaikan dan didokumentasikan secara akurat, serta semua tujuan audit telah dipenuhi. Selanjutnya, menerbitkan laporan audit. Laporan audit adalah satu-satunya hal yang dilihat oleh sebagian besar pengguna dalam proses audit, dan konsekuensi dalam menerbitkan laporan audit yang tidak benar dapat sangat berat. Maka pentingnya menerbitkan laporan audit yang benar. Maka dari itu, seorang auditor harus menunggu untuk memutuskan jenis laporan audit yang tepat yang akan digunakan. Nah, nantinya akan diterbitkan sehingga semua bukti telah terkumpul dan akan dievaluasi, termasuk juga semua langkah-langkah penyesuaian yang akan dilakukan dalam proses pengauditan nantinya. Materi selanjutnya itu berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Nah, di dalam materi ini ada dua cara untuk mengkomunikasikan dengan komite audit, yaitu yang pertama menurut operasi SAS 99 atau AU 316 dan SAS 54 atau AU 317. Nah, menurut dua pandangan ini mengharuskan seorang auditor untuk mengkomunikasikan semua kecurangan-kecurangan dan tindakan-tindakan ilegal kepada komite audit atau kelompok yang tertentu yang telah ditunjuk tanpa memandang materialitas. Nah, tujuannya adalah untuk membantu komite audit dalam melaksanakan perannya nanti sebagai pengawas atas laporan keuangan yang dapat nantinya diandalkan. Nah, yang kedua yaitu SAS 114 atau AU 380. Nah, menurut SAS yang satu ini mengharuskan seorang auditor untuk mengkomunikasikan informasi tambahan atau informasi yang diperlukan yang tertentu yang diperoleh selama audit kepada pihak yang berhak. Nah, yang umumnya adalah pada komite audit tentunya. Tujuan dari mengkomunikasikan menurut SAS ini yaitu
diwajibkan adalah untuk mempertahankan komite audit tersebut atau pihak yang berhak tetap memperoleh informasi yang relevan dan signifikan guna nantinya mengawasi proses pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu penemuan fakta-fakta lebih lanjut. Nah, penemuan fakta-fakta lebih lanjut ini sangat penting karena demi mendukung hasil dari audit yang akan dilaksanakan oleh seorang auditor. Nah, penemuan fakta-fakta lebih lanjut ini terjadi apabila auditor berkewajiban untuk memastikan bahwa para pemakai atau para pengadil laporan keuangan nanti diberitahu mengenai salah saji tersebut. Walaupun penemuan fakta-fakta lebih lanjut bukan merupakan bagian dari penyelesaian audit, namun jika auditor menemukan bahwa laporan ternyata menyesatkan setelah diterbitkan, tentunya tindakan yang harus ditempuh adalah meminta klien untuk segera menerbitkan laporan keuangan yang telah direvisi yang mencantumkan penjelasan mengenai alasan revisi dilakukannya tersebut. Nah, tanggung jawabnya nanti ini seorang auditor harus mereview kembali peristiwa kemudian akan berakhir pada tanggal penyelesaian pekerjaan lapangan tersebut. Nah, auditor tidak lagi bertanggung jawab mencari fakta-fakta yang lebih lanjut, tetapi jika menemukan bahwa laporan keuangan yang diterbitkan dinyatakan secara bersalah, maka auditor harus mengkoreksinya kembali. Materi yang terakhir yaitu ikhtisar. Nah, ikhtisar di sini pada tahap ini seorang auditor melaksanakan pengujian tambahan atas penyajian dan pengungkapan dari laporan keuangan yang telah disajikan tersebut, termasuk mereview kontingensi dan peristiwa kemudiannya nanti. Nah, auditor juga mereview kecukupan bukti audit dan keputusan yang diambil untuk menentukan apakah hal itu mendukung atau tidaknya pendapat seorang audit. Baik, itulah penyampaian materi kami dari kelompok 10 yang merupakan hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan mohon disampaikan nantinya. Untuk mengakhiri video kami ini saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.